Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 83. Bertemu Biang Kerok Tua. Sebelum ia selesai berbicara, seorang lelaki tua berjubah taois abu-abu masuk, ditemani oleh seorang pemuda berbaju putih yang juga memegang kipas lipat di tangannya. Ia persis seperti Roni. Siapakah orang itu? Charlie bertanya kepada Lilian dengan suara rendah. Seharusnya itu Taois Ziyang dari Sekte Qingyun. Lilian menggaruk kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata dengan yakin, ya, dia. Pemuda berbaju putih itu bernama Kobi Yuan. Dia adalah seorang alkemis muda dari Sekte Qingyun. Saat keduanya sedang berbicara, Kobi berjalan mendekat, mengibaskan kipas lipatnya dengan lembut, dan mengeluarkan dua giok spiritual. Adik-adikku, ini adalah sedikit tanda penghargaan dariku. Silakan terima. Terima kasih, Kakak Yuan, hehehe. Sama seperti pertama kali, Lilian langsung menerimanya, tetapi Nadia di sampingnya masih menunjukkan ekspresi acuh tak acuh yang sama, yang membuat Kobi tersenyum canggung. Wow, yang itu juga bercahaya. Charlie, si konyol pembuat onar, melihat giok spiritual di tangan Lilian lagi. Kamu juga suka ini. Kalau begitu, akan kuberikan padamu. Aku tidak bisa menerimanya, kata Charlie, tetapi tangannya sama sekali tidak melambat. Dia segera mengambilnya dan mulai memeriksanya di bawah sinar matahari. Di sisi lain, Kobi jelas-jelas menjadi pucat. Sama seperti Roni, ekspresi Kobi juga tidak jauh lebih baik, terutama ketika dia melihat Lilian memberikan giok spiritual kepada Charlie di depannya, yang membuat amarahnya semakin memuncak. Meskipun begitu, dia tetap menahan amarahnya. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah istana alkimia. Selanjutnya, beberapa sosok terus berjalan memasuki taman, masing-masing seorang lelaki tua ditemani oleh seorang alkemis muda. Selain itu, setelah para alkemis muda memberi hormat kepada Daniel Chen, tindakan mereka selanjutnya sangat konsisten. Mereka semua bergegas menemui Nadia dan Lilian untuk meminta bantuan, dan mereka semua membawa hadiah. Seperti biasa, Nadia menerima hadiah itu, ekspresinya tetap dingin. Di sisi lain, Lilian menerima semua hadiah yang ditawarkan, dan menyelipkan semuanya ke tangan Charlie. Lalu lihatlah Charlie. Dia sama sekali tidak tahu malu. Dia menerima setiap hadiah yang diberikan Lilian kepadanya, memeriksa setiap hadiah di bawah sinar matahari, seolah-olah tidak menyadari raut wajah Lilian yang memerah. Namun, meskipun Charlie berpura-pura gila, dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Fakta bahwa begitu banyak orang memberi hadiah kepada Nadia dan Lilian jelas bukan sekadar upaya mencari muka. Dia merasakan aroma pernikahan politik, dan pasangan pernikahannya jelas bukan Nadia, melainkan gadis muda Lilian di sampingnya. Siapakah Nadia? Dia adalah alkemis muda paling menakjubkan di dinasti Chu Agung. Dia akan mengambil alih kota alkimia di masa depan. Tidak sembarang orang layak untuknya. Namun Lilian berbeda. Bakat alkimianya jauh lebih rendah daripada Nadia, tetapi identitasnya istimewa. Bagaimanapun, dia adalah murid Daniel Chen. Dibandingkan dengan Nadia, menikahinya adalah pilihan yang paling dapat diandalkan. Apakah aku berbuat dosa? Charlie menatap harta di pelukannya, lalu melirik orang-orang yang menatapnya dengan wajah muram, dan tanpa sadar terbatuk. Nak, aku sarankan kau menjauhi Lilian. Kau bisa menipunya, tapi kau tidak bisa menipuku. Tiba-tiba, sebuah suara dingin memasuki pikiran Charlie. Charlie terkejut dan tanpa sadar menoleh ke arah Nadia di sebelah kiri Lilian, karena dialah yang mengirim pesan tersebut. Dia bukan orang yang bisa kau sentuh begitu saja. Meskipun tahu Charlie sedang mengawasinya, Nadia terus menyesap tehnya seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi nada suaranya semakin dingin. Aku langsung mengerti. Charlie mengerutkan bibir. Meskipun dia tidak memiliki perasaan lain terhadap Lilian, dia tidak bisa menghentikan Lilian untuk berpikir begitu banyak. Aku akan mengajakmu menjelajahi kota alkimia malam ini. Percayalah, kota alkimia itu besar sekali. Lilian, yang berdiri di samping, tidak menyadari tingkah aneh Charlie dan Nadia. Dia terkikik dan menggesturing dengan tangan kecilnya. Aku lebih memilih tidak pergi berbelanja. Lebih baik aku menghemat energiku untuk kompetisi pemurnian pil besok. Kata Charlie sambil menghembuskan napas ke mutiara spiritual lalu menyekanya dengan lengan bajunya. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai turnamen pemurnian pil selesai. Lilian terkekeh. Tidak apa-apa. Ini adalah catatan kota alkimia kita. Lihatlah. Ini akan bermanfaat.
Lilian mengeluarkan gulungan kuno dari dadanya dan menyerahkannya kepada Charlie. Perhatikan baik-baik. Kota alkimia kita memiliki sejarah yang sangat panjang. Lilian. Nadia mengerutkan kening dan melirik Lilian. Bagaimana mungkin berkas-berkas kota alkimia diperlihatkan kepada sembarang orang? Kakak senior, dia bukan orang luar. Lilian terkekeh. Guru baru saja mengatakan bahwa dia sudah terdaftar sebagai murid kota alkimia kita. Tidak melanggar aturan jika aku menunjukkan berkas-berkas itu kepadanya. Lagi pula, dia baru saja turun dari gunung dan hanya sedikit tahu tentang alkimia. Biarkan aku membantunya. Nadia menarik napas dalam-dalam, melirik Charlie, dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, apa yang dikatakan sebagai lelucon justru ditanggapi dengan serius oleh pendengar. Saat Charlie sedang memeriksa berkas-berkas itu, dia merasakan kehangatan di hatinya setelah mendengar kata-kata Lilian. Meskipun dia adalah murid Daniel Chen dan memiliki status bangsawan, dia sama sekali tidak sombong. Sebaliknya, dia polos, naif, dan baik hati. Mereka baru bertemu sekali di tempat pendaftaran, namun dia memperlakukannya dengan sangat baik sehingga dia merasa sedikit ragu untuk bertindak. Masih ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia ini. Charlie tersenyum sendiri dan mulai fokus membaca berkas kasus. Sejujurnya, berkas yang diberikan Lilian kepadanya memberikan pengantar yang sangat detail tentang kota alkimia, menunjukkan bahwa sudah lebih dari 10.000 tahun sejak leluhur Pil membangun kota tersebut. 1000 tahun. Charlie menghela napas. Ini adalah periode waktu yang sangat panjang. Belum lagi bagi manusia biasa, bahkan bagi para kultivator, itu adalah ratusan siklus perubahan. Kota kuno ini benar-benar telah menyaksikan sejarah yang panjang ini. Selain leluhur Pil yang membangun kota alkimia, cerita kemudian memperkenalkan beberapa alkemis luar biasa dari garis keturunan Pil, termasuk Raja Pil, dan banyak lainnya. Mereka semua dikenal dengan nama asli mereka. Pada masa Daniel Chen, garis keturunan tersebut telah mencapai generasi ke-261. Berikut adalah kekuatan-kekuatan yang menjalin hubungan baik dengan kota alkimia, 3 sekte dan 4 keluarga besar Chu Selatan, serta Balai Haus Darah Chu Utara. Pada dasarnya mereka semua memiliki toko dan bisnis di kota alkimia. Sekte Heng Yue punya bisnis di kota alkimia. Aku benar-benar tidak tahu itu, gumam Charlie pada dirinya sendiri. Pantas saja tetua Su menghilang begitu memasuki kota. Dia mungkin pergi minum-minum dengan para tetua sekte Heng Yue dan bahkan tidak mengundangku. Setelah berkas tersebut, terdapat beberapa peraturan kota alkimia. Setelah membacanya, Charlie tak kuasa menahan napas. Harus diakui bahwa peraturan di kota alkimia sangat ketat. Tidak peduli sekte atau faksi manapun yang Anda ikuti, jika Anda membuat masalah di kota, Anda umumnya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Itu masuk akal jika dipikir-pikir. Para alkemis adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh, terutama di kota alkimia. Pengaruh mereka tidak boleh diremehkan. Jika mereka marah, mereka mungkin bisa memanggil tokoh-tokoh yang kuat, dan bahkan Aula Haus Darah pun akan kesulitan menghadapi mereka. Namun, Charlie mengamati bahwa kota alkimia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran besar antara pasukan manapun di Chu Agung, untuk menghindari kota alkimia menderita akibat kehancuran perang. Aku benar-benar telah mempelajari sesuatu yang baru, Charlie menghela napas. Saudara Taois Daniel Chen, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar? Tepat setelah ia selesai berbicara, tawa riang terdengar dari luar, dan sebelum ia selesai bicara, seorang lelaki tua berjubah Taois masuk. Setelah diperhatikan lebih teliti, bukankah orang ini tidak lain adalah Frederick Su? Frederick Su masuk dan terus menyapa para pria tua yang hadir dengan tangan terkatup. Namun, ketika dia melihat Charlie di sisi lain, yang asyik membaca berkas kasus, dia terkejut. Nak, kamu datang dari mana? Frederick Su menatap Charlie yang tidak jauh darinya, wajahnya sangat kesal. Dia telah menjelajahi kota alkimia sebelum datang ke sini, dan dia baru saja tiba ketika melihat Charlie. Tak heran dia merasa kesal. Itu kecelakaan, murni kecelakaan, Charlie terbatuk pelan. Jangan membuat masalah di sini, atau aku juga tidak akan bisa melindungimu. Frederick Su menatap Charlie dengan tajam. Aku mengerti, aku mengerti. Astaga. Bukankah itu Frederick Su? Tepat ketika keduanya saling bertukar pandangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah bertahun-tahun, dan sekte Heng Yue Mu belum menghasilkan satu pun alkemis di antara generasi muda. Mendengar ini, mata Frederick Su berkilat dingin. Roston Chang, berhentilah berpura-pura bodoh. Jika bukan karena taktik licik sekte Zeng Yang Mu, muridku dari Heng Yue, Charlie, tidak akan menjadi cacat.
Itu kecerobohannya sendiri, siapa yang bisa disalahkan? Taois Chang mencibir. Aku akan membalas dendam padamu cepat atau lambat, kata Frederick Su dingin, suaranya semakin menusuk. Kalau dipikir-pikir, Charlie benar-benar sial. Saat keduanya saling melontarkan sindiran, suasana di sana dipenuhi bisikan-bisikan diskusi. Mengalahkan tubuh roh misterius benar-benar di luar dugaan saya. Yang paling mengejutkan saya adalah dia selamat dari luka-luka parah seperti itu, bahkan setelah mengonsumsi pil pengikis tulang 5 pola. Sayang sekali dia menjadi lumpuh, mengubur api sejati emasnya. Itu emas, aku belum pernah melihat api sejati emas sebelumnya. Aku penasaran apakah dia memberikan api sejati itu kepada Frederick Su. Di tengah bisikan-bisikan itu, Charlie terus mengusap mutiara spiritual itu dengan kepala menunduk. Kemarahan Frederick Su yang tampak benar itu tentu saja hanya kedok. Itu hanyalah sandiwara. Jadi dia harus memastikan sandiwara itu berjalan benar. Namun, saya penasaran apakah ekspresi orang-orang yang dihadirkan akan cukup menarik ketika mereka mengetahui identitas aslinya. Baiklah, sesama penganut Taois, ini kesempatan langka bagi kita untuk bertemu, jangan sampai keadaan memanas. Karena Daniel Chen, sebagai tuan rumah, telah melangkah maju, Frederick Su dan Taois Chang tentu saja tidak akan bertindak terlalu gegabah. Mereka berdua tampil dingin dan duduk. Kemudian, semakin banyak orang yang datang, dan mereka semua ditemani oleh seorang alkemis muda. Sekarang, Charlie akan sibuk lagi. Seperti sebelumnya, Lilian, gadis muda yang murah hati ini, pada dasarnya memberikan semua hadiah yang diterimanya kepada Charlie. Naif dan tidak berpengalaman, bagaimana mungkin dia mengerti bahwa apa yang dilakukannya bukanlah hal yang baik untuk Charlie, melainkan malah menciptakan musuh baginya. Namun, Charlie tetap tak gentar. Yang terpenting, dia memiliki jimat penipu langit untuk menyembunyikan auranya dan topeng hantu untuk menutupi wajahnya. Bahkan Daniel Chen pun tidak bisa melihat batasannya, apalagi orang lain. Dengan payung pelindung ini, apa yang perlu ditakutkan? Aku punya pertanyaan untukmu. Charlie menyeka mutiara spiritual sambil menatap Lilian. Apakah semua alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian pil terlebih dahulu mengunjungi rumah alkimia? Tentu saja tidak, kata Lilian tanpa ragu kali ini. Chu Agung sangat luas, dan ada banyak alkemis yang hidup menyendiri. Ada juga banyak yang belum datang untuk memberi penghormatan. Kompetisi alkimia tidak mensyaratkan Anda harus mengunjungi istana alkimia terlebih dahulu. Semuanya bersifat sukarela. Begitu. Charlie mengangguk dan melanjutkan menyeka mutiara spiritual itu. Aku sudah memberimu begitu banyak hadiah, bisakah kau melepas topengmu? Aku masih tidak tahu seperti apa rupamu. Lilian terkekeh, mengedipkan mata besarnya ke arah Charlie. Aku agak jelek, kuharap aku tidak membuatmu takut, Charlie terbatuk pelan. Pembohong. Lilian cemberut. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Charlie terkekeh kering, menunjuk topeng hantu di wajahnya, dan berkata dengan serius, ketika aku meninggalkan gunung, guruku berkata bahwa aku hanya bisa melepas topeng ini ketika aku menemukan seorang istri. Apakah kau sudah menemukan istri? Lilian mengedipkan mata besarnya ke arah Charlie. Belum. Kalau begitu, bagaimana kalau aku menjadi istrimu? Pev. Begitu Lilian selesai berbicara, Nadia di sebelahnya menyemburkan seteguk teh dan menatap Lilian dengan tajam. Lilian, kau anggota rumah alkimia. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Biar saja. Lilian menundukkan kepalanya dan tanpa sadar menjulurkan lidahnya. Nadia mengalihkan pandangannya dari Charlie, ekspresinya menjadi semakin dingin. Charlie terbatuk pelan dan memalingkan muka. Apakah dia hanya menggoda Lilian? Siapa sangka gadis kecil ini akan memberinya kejutan seperti itu? Saat mereka sedang berbicara, seseorang lain masuk dari luar. Jika mendongak, orang bisa melihat seorang lelaki tua berjubah merah darah, memancarkan aura yang kuat dan menyebarkan energi roh darah. Taois Haus Darah dari Aula Haus Darah. Begitu orang ini muncul, semua orang yang hadir menoleh, dan banyak di antara mereka sedikit mengerutkan kening. Saudara-saudara Taois, apa kabar? Sang Taois Haus Darah masuk dengan santai, menyapa semua orang dengan sikap akrab, senyum mengejek teruk di bibirnya, matanya yang tua seperti mata ular berbisa, berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Berkatmu, aku masih hidup. Nada suara banyak alkemis di aula itu tidak begitu baik, seolah-olah mereka tidak menyukai Taois Haus Darah itu. Di sampingnya, Charlie tidak memandang Taois Haus Darah itu, melainkan seorang pemuda yang berdiri di sebelahnya. Ya, itu seorang anak laki-laki, berusia sekitar 8 tahun, mengenakan pakaian berlumuran darah.
Penampilannya sangat aneh. Kepalanya luar biasa besar, dan rambut di kepalanya tipis. Kepalanya tidak proporsional dengan tubuhnya. Selain itu, tangan kirinya berwarna hitam pekat, dan kuku jarinya luar biasa panjang. Yang paling mencolok, matanya merah padam, membuat merinding dan membuat orang bertanya-tanya apakah dia bukan manusia, melainkan iblis. Di tempat kejadian, bukan hanya Charlie yang menonton, tetapi juga sekelompok orang tua dan sekelompok alkemis muda. Para alkemis muda yang baru dipromosikan, dengan mata mereka yang tajam, tentu saja dapat melihat keanehan pemuda di depan mereka. Pemuda ini tampak aneh, gumam seorang lelaki tua pelan. Wah, kepalanya besar sekali. Mengapa tangan kiri berwarna hitam, dan mengapa mata berwarna merah darah? Orang ini. Daniel Chen menatap pemuda itu, matanya sedikit menyipit, dan alisnya berkerut. Aku merasa pernah melihat orang ini sebelumnya. Charlie mengusap dagunya, matanya berbinar penuh keraguan. Kesan pertamanya terhadap anak laki-laki itu adalah ia merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jiwa peringkat bumi level 1. Nadia di sampingnya sedikit mengerutkan kening. Namanya Mata Darah, dan dia adalah seorang alkemis yang baru dipromosikan di Aula Haus Darahku. Saat kerumunan berdiskusi, Taois Haus Darah itu tersenyum tipis dan memperkenalkannya kepada semua orang. Para tamu dipersilakan, silakan masuk. Daniel Chen tersenyum lembut, ekspresinya kembali tenang. Taois Haus Darah itu duduk, dan orang bermata merah darah itu duduk di sampingnya. Selanjutnya, lebih banyak orang masuk dari luar, dan sebagian besar dari mereka adalah alkemis terkenal. Ketika sekelompok pria tua berkumpul, mereka pasti saling bertukar basa-basi dan saling menyanjung. Sementara itu, Charlie masih membersihkan mutiara spiritualnya. Namun tak lama kemudian, ia mengerutkan kening, karena merasa ada seseorang yang mengawasinya. Seketika itu juga, ia tanpa sadar mengangkat kepalanya, melirik hampir tak terlihat ke arah semua orang yang hadir. Pandangannya akhirnya tertuju pada pria bermata merah darah, dan ia mendapati pria itu tersenyum padanya, dan senyum itu sangat tidak normal, membuat bulu kuduknya merinding. Melihat ini, dia secara halus mengalihkan pandangannya, matanya berkilat dengan cahaya yang ragu-ragu, dan perasaan yang familiar itu semakin kuat. Saat malam tiba, para alkemis yang berjumlah banyak itu berpencar dan sebagian besar ditampung di rumah besar alkimia. Charlie juga bangkit, tetapi dia menggunakan alasan ingin buang air kecil, padahal sebenarnya dia berjalan keluar dari mansion alkimia. Calon penguasa kota alkimia dan rumah alkimia, Nadia, telah berbicara, menyuruhnya untuk tidak terlalu dekat dengan Lilian. Dalam arti tertentu, ini adalah perintah untuk menjauh. Sekuat apapun mentalnya, dia tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selain itu, ia memiliki hal lain yang harus dilakukan, yaitu membeli ramuan yang dapat memperpanjang umur. Harus diakui bahwa jalan kota alkimia juga sangat ramai di malam hari. Malam yang seharusnya gelap gulita, diselimuti lapisan cahaya ilahi yang cemerlang, seperti siang hari, dan jalanan dipenuhi orang. Tanpa banyak berpikir, Charlie melangkah ke jalan yang ramai, melirik kios-kios di kedua sisi jalan, lalu masuk ke sebuah toko kecil. Yang mengejutkannya, toko itu tampak kecil dari luar, tetapi begitu masuk ke dalam, ia menemukan bahwa itu adalah sebuah dunia utuh dalam satu ruang, dengan diameter 1000 kaki. Terlebih lagi, toko itu menawarkan berbagai macam barang, termasuk buah-buahan spiritual, artefak spiritual, giok spiritual, dan ramuan. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan teman muda ini. Saat Charlie melihat sekeliling, seorang pria paruh baya berpakaian ungu melangkah maju. Pria ini tinggi dan ramping, dengan aura santai, seperti seorang paman yang ramah. Senior, apakah Anda memiliki ramuan yang dapat memperpanjang umur? Tanya Charlie ragu-ragu. Tentu saja kami memilikinya. Pria paruh baya berbaju ungu itu tersenyum. Kami memiliki buah kehidupan yang dapat memperpanjang umur selama 1 tahun, lingsi wilayah salju yang dapat memperpanjang umur selama 3 tahun, dan pil perpanjangan umur yang dapat memperpanjang umur selama 5 tahun. Saya ingin tahu mana yang Anda inginkan, teman muda. Tapi izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu, ramuan perpanjangan umur ini bukan hanya ramuan mahal biasa. Ini bukan hanya mahal, ini sangat mahal. Satu buah kehidupan harganya 100.000, satu lingsi wilayah salju harganya 200.000, dan pil perpanjangan umur harganya 300.000. Gluk. Setelah mendengar perkataan pria paruh baya berbaju ungu itu, bahkan Charlie, dengan ketenangannya, tak kuasa menelan ludah. Memperpanjang umur membutuhkan 100.000 batu spiritual. Sepertinya uang di sakunya tak cukup untuk membeli sebanyak itu.
Namun setelah memikirkannya lagi, Charlie merasa lega. Meskipun para kultivator memiliki umur yang jauh lebih panjang daripada manusia biasa, umur mereka bukan tanpa batas. Bagi para kultivator, umur juga sangat penting. Ramuan yang memperpanjang umur adalah harta yang tak ternilai harganya bagi para kultivator tua yang hidupnya akan segera berakhir. Aku mau 3 buah kehidupan dan 2 Ganoderma lucidum padang salju. Sambil menenangkan diri, Charlie berkata, dan sambil berbicara, ia mulai mengeluarkan uangnya. Oh, dan ngomong-ngomong, beri aku 2 pil perpanjangan umur juga. Apa yang diucapkan Charlie dengan santai justru ditanggapi dengan serius oleh pria paruh baya berbaju ungu itu. 3 buah pemberi kehidupan, 2 Ganoderma lucidum padang salju, dan 2 pil penunjang kehidupan itu lebih dari 1 juta batu spiritual. Bahkan dia pun tidak akan mudah menghasilkan jumlah sebesar itu. Aku benar-benar buta. Melihat Charlie mengeluarkan uangnya, pria paruh baya berbaju ungu itu tak kuasa menahan napas. Benar saja, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jangan tertipu oleh penampilannya yang lusuh. Dia sangat dermawan. Betapa hebatnya. Pria paruh baya berbaju ungu itu berseri-seri gembira dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan tas penyimpanan. 1.300.000, tidak lebih, tidak kurang, terimalah, senior. Charlie mengambil tas penyimpanan, meliriknya, mengeluarkan pil perpanjangan umur, dan meletakkannya di depannya. Pil perpanjang umur dan eliksir 4 pola, seperti namanya, adalah eliksir untuk memperpanjang umur. Dia secara diam-diam mengaktifkan mata abadinya dan mulai menangkap jejak jiwa di dalamnya. Charlie sangat terkejut ketika dia benar-benar melihat sosok Daniel Chen dalam jejak jiwa pil perpanjangan hidup tersebut. Sebenarnya ini dibuat oleh senior Daniel Chen, gumam Charlie dengan terkejut. Anggrek buah harum, apel liar yang menangis, magnolia berharga. Charlie memandang ramuan-ramuan itu dan menghitungnya sambil memurnikan pil perpanjangan hidup. Semua ramuan ini dapat dideteksi dalam jejak jiwa pil perpanjangan hidup. Alasan utamanya adalah karena dia pernah melihat ramuan-ramuan ini sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan mengenalinya. Namun, memurnikan pil perpanjangan umur 4 pola ini sangat rumit. Sambil memperhatikan, Charlie tak kuasa menahan diri untuk mendesah dan mendecakkan lidah. Bahkan dengan jiwa peringkat misterius miliknya, dia tidak yakin apakah dia mampu memurnikannya. Di sini, pria paruh baya berbaju ungu itu sudah menghitung batu spiritual yang diberikan Charlie kepadanya. Melihat Charlie memeriksa pil penambah umur, dia tak kuasa menahan senyum. Teman muda, itu pil penambah umur asli. Apa kau pikir aku mencoba menipumu? Tidak, tidak, aku hanya penasaran. Charlie terkekeh. Teman muda, setiap ramuan panjang umur akan bekerja setelah 1 atau 2 dosis. Tetapi jika kau mengonsumsi terlalu banyak, khasiatnya akan berkurang secara bertahap hingga hilang. Mungkin karena sedang dalam suasana hati yang baik, pria paruh baya berbaju ungu itu dengan ramah menjelaskan hal ini kepada Charlie untuk mencegahnya membuang-buang uang di tempat lain. Terima kasih, senior. Charlie membungkuk, lalu berbalik dan berjalan keluar, tak lupa mengeluarkan buah penambah kehidupan dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya. Buah kehidupan rasanya cukup enak. Setelah menelannya, itu dimurnikan menjadi energi spiritual murni oleh api abadi. Dia langsung merasakan lonjakan energi, seolah-olah sesuatu telah ditambahkan ke tubuhnya. Dia tahu bahwa itulah rentang hidupnya. Setelah menelan buah kehidupan pertama, Charlie kemudian menelan yang kedua juga. Seperti yang dikatakan pria paruh baya berbaju ungu itu, kekuatan pengobatan dari buah kehidupan kedua paling banyak hanya setengah dari buah kehidupan pertama. Dengan kata lain, meskipun kedua buah kehidupan dapat memperpanjang umurnya hingga 2 tahun, keduanya hanya menambah kurang dari 1,5 tahun pada umurnya. Astaga, harganya lebih dari 1 juta, dan masa pakainya kurang dari 10 tahun, seru Charlie tak percaya. Tidak, aku perlu membeli lebih banyak lagi. Dengan pemikiran itu, Charlie terus berjalan memasuki satu toko demi toko. Dengan sisa hidup kurang dari 10 tahun, ia merasa sangat tidak aman. Siapa yang tahu jika suatu hari nanti ia akan menghadapi malapetaka besar yang memaksanya menggunakan teknik roda abadi yang terlarang. Jika umurnya tidak mencukupi, ia akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Langit malam ini gelap gulita, dengan bintang-bintang yang tersebar seperti debu. Charlie berjalan mondar-mandir di jalanan kota alkimia yang ramai, terus-menerus keluar masuk toko, dan bahkan mengunjungi hampir setiap warung pinggir jalan. Yang mengecewakannya, hampir setiap toko dan kios menjual ramuan penambah umur panjang yang sama, lingzi yang tertutup salju, buah pemberi kehidupan, dan pil perpanjang umur.
Mungkinkah semua orang ini mendapatkan barang dagangan mereka dari tempat yang sama? Charlie menggaruk kepalanya dengan marah. Astaga! Saat Charlie sedang menggaruk kepalanya karena frustrasi, tiba-tiba terdengar lolongan serigala dari belakangnya, membuatnya sangat terkejut hingga hampir mengompol. Charlie tanpa sadar menoleh dan melihat wajah tua yang angkuh. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu adalah si bajingan Suge tua. Charlie langsung terkejut. Dari mana kau datang, nak? Pak tua Suge melangkah maju dan meraih bahu kecil Charlie. Mungkin dia terlalu kasar, karena hampir saja bahu kecil Charlie remuk. Kau masih mengenaliku seperti ini. Charlie meringis kesakitan. Lihat, lihat, kau meremehkanku lagi. Kakekmu punya mata ketiga. Pak tua Suge menunjuk ke alisnya. Jika kau tidak melihat dengan saksama, kau tidak akan menyadari retakan tipis di sana. Pantas saja. Charlie mencondongkan tubuh lebih dekat untuk melihat, menatap garis tipis di antara alis Suge tua, dan merasakan dorongan untuk membukanya. Kamu hebat sekali, nak. Kamu berhasil selamat dari itu. Jangan bicara omong kosong. Charlie menggaruk telinganya. Kurasa seseorang berkata bahwa jika aku memenangkan juara pertama dalam kompetisi 3 sekte, dia akan menelan gunung bulat-bulat. Aku penasaran apakah dia benar-benar serius. Apakah ada yang pernah mengatakan itu? Pak tua Suge terbatuk kering, berpura-pura tidak tahu. Kalau begitu, aku akan berpura-pura saja orang itu bicara omong kosong. Hei, dasar bocah nakal. Kakek. Saat keduanya sedang mengobrol, seorang wanita berpakaian hijau berjalan mendekat. Dia murni dan polos, seperti peri. Wanita ini tak lain adalah Lucy. Lucy, kemari, lihat apakah anak ini terlihat familiar. Pak tua Suge menendang Charlie ke depan. Dasar orang tua, berani-beraninya kau menendangku. Lalu kenapa kalau aku menendangmu? Saat keduanya berbincang, Lucy menatap Charlie dari atas ke bawah, yang mengenakan topeng. Perasaan akrab yang diberikan Charlie padanya membuat Lucy mengerutkan kening beberapa kali. Tidak heran dia tidak langsung mengenali Charlie. Charlie memiliki jimat penipu langit yang menutupi auranya dan mengenakan topeng hantu. Bahkan Daniel Chen pun tidak bisa melihat menembus penampilan aslinya. Jika bukan karena mata surgawi Pak tua Suge, dia mungkin juga tidak akan bisa melihat menembusnya, apalagi dirinya, yang kultivasinya jauh lebih rendah. Saat dia sedang melihat-lihat, Pak tua Suge menyenggol Charlie, nak, apakah kau pergi ke istana alkimia Daniel Chen? Saat membicarakan rumah alkimia, Charlie berseru takjub, sungguh mewah. Rumah itu bagaikan dunia tersendiri, dengan gunung, air, dan hutan, serta tanaman herbal spiritual yang ditanam di mana-mana. Beberapa di antaranya bahkan sudah punah di dunia luar. Bikin ngiler. Mau melakukan perampokan bareng kakekmu. Pak tua Suge mengedipkan mata pada Charlie. Sialan, tidak, tidak, tidak. Charlie buru-buru melambaikan tangannya dan mundur selangkah, dengan sengaja menjaga jarak dari Pak tua Suge. Tetua Su mengatakan bahwa kota alkimia bukanlah lelucon, apalagi istana alkimia. Tidak. Mari kita bicarakan ini. Pak tua Suge menarik Charlie kembali. Aku tidak akan pergi. Aku ingin hidup beberapa hari lagi. Mengapa kamu menjadi begitu penakut setelah hanya beberapa hari? Ini sama sekali bukan dirimu. Menjadi pengecut itu bagus. Menjadi pengecut berarti kau bisa hidup beberapa hari lagi, kata Charlie dengan sungguh-sungguh. Aku. Pak tua Suge hendak berbicara ketika ia menyadari bahwa ia telah meninggalkan Lucy berdiri di sana. Melihatnya masih menatap Charlie dari atas ke bawah, ia tak kuasa bertanya, apakah sulit untuk menebaknya. Aku tidak bisa menebak. Lucy menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dasar gadis bodoh, Charlie. Kau bahkan tidak bisa mengenalinya. Ya, benar, topeng yang dikenakan anak ini memang agak aneh. Charlie. Mendengar ucapan Pak tua Suge, tubuh mungil Lucy bergetar, dan ia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Charlie, menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali. Perasaan akrab itu sangat cocok dengan Charlie saat itu. Aku tidak menyangka kau akan selamat. Lucy tampak agak aneh, tersenyum manis, yang mengejutkan Charlie. Dalam ingatannya, Lucy yang dingin dan acuh tak acuh tidak pernah tersenyum. Aku beruntung masih hidup, Charlie terkekeh. Aku hampir mati. Untunglah kau masih hidup. Anak muda, apakah kau juga datang untuk menonton kompetisi pemurnian pil? Tanya Pak tua Suge dengan rasa ingin tahu saat keduanya sedang berbincang. Tetua Frederick Su membawaku ke sini. Charlie berhenti mengobrol dengan lelaki tua Suge. Beliau membawaku untuk berpartisipasi dalam kompetisi pembuatan pil. Benar, kau memiliki api sejati,
akan sia-sia jika tidak menjadi seorang alkemis. Tunggu, ada yang tidak beres. Kata Pak Tua Zuge, seolah-olah ia baru saja memikirkan sesuatu, dan menatap Charlie dari atas ke bawah lagi, dengan ragu bertanya, kau, anak kecil, juga bisa berkultivasi. Lihat, kau juga meremehkanku. Charlie merapikan pakaiannya dengan gaya khasnya, lalu dengan angkuh mengelus rambutnya. Kau pikir aku akan menjadi lumpuh? Kau benar-benar masih bisa berkultivasi. Lucy sangat gembira, jauh lebih gembira dari yang diperkirakan, yang membuat Charlie terkejut. Jika dia terus gembira sedikit lebih lama, dia bahkan mungkin akan meneteskan air mata. Dunia ini penuh dengan monster. Seru Pak Tua Zuge berulang kali. Setelah menderita luka parah, mengonsumsi pil pengikis tulang 5 pola, dan menggunakan teknik terlarang, sungguh suatu keajaiban kau bisa bertahan hidup. Dan kau masih bisa berkultivasi. Ini sungguh luar biasa. Jangan menyebar gosip setelah keluar dari sini. Aku tidak ingin membongkar identitasku. Aku masih ingin pamer di turnamen pemurnian pil. Kata Charlie buru-buru, takut kedua orang itu akan mengungkapkannya begitu dia berbalik. Kau jago berkelahi, tapi kau sama sekali tidak jago alkimia. Pak Tua Zuge mengerutkan bibir, menatap Charlie dari atas ke bawah, dan akhirnya mengerutkan bibir lagi dengan ekspresi jijik. Tidak, jelas tidak. Kurasa kaulah yang tidak berguna. Charlie memandang Pak Tua Zuge dengan jijik, pandangannya akhirnya tertuju pada penis harimau yang tergantung di pinggang Pak Tua Zuge, yang jelas-jelas baru dibeli. Kau berani-beraninya membeli yang seperti itu saat sedang bersama junior yang cantik. Bahkan jika kau memperbaikinya, ukurannya tetap sama. Omong kosong, punyaku ukurannya besar sekali. Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi? Kalau begitu, mari kita berkompetisi. Lucy terbatuk sambil menatap kedua pria itu. Ia merasa sangat malu mendengar mereka mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, dan pipinya sudah memerah. Ia benar-benar takut kedua pria ini akan mengeluarkan cacing berotot yang mereka bicarakan di depan umum, jika tidak, jalanan akan menjadi sangat ramai. Mendengar ini, Pak Tua Zuge juga sedikit malu. Dia terbatuk dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Charlie, kenapa berkeliaran di jalanan di tengah malam bukannya menghemat energi? Aku keluar untuk membeli ramuan, jenis yang memperpanjang umur. Charlie melirik Lucy dan tak bisa menahan tawa sinisnya. Memperpanjang umur. Pak Tua Zuge mengangkat alisnya, dan akhirnya memperhatikan rambut putih Charlie yang terurai, lalu bertanya dengan ragu, mungkinkah itu disebabkan oleh penggunaan teknik terlarang? Teknik terlarang itu agak mendominasi, dan konsekuensinya adalah mengurangi umur. Charlie tidak menyembunyikan apapun, bahkan mengangkat bahu saat berbicara. Itulah mengapa aku bergegas mencari ramuan penambah umur panjang. Aku tidak ingin mati secepat ini. Apakah kau berhasil membelinya? Tanya Lucy dengan cemas. Aku sudah menghabiskan lebih dari 1 juta, tapi hanya mendapatkan tambahan umur kurang dari 10 tahun. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ramuan spiritual yang dijual di setiap toko pada dasarnya sama. Begitu kau mengonsumsi ramuan spiritual semacam itu terlalu banyak, khasiatnya akan hilang. Itu benar. Zuge tua mengelus janggutnya. Saluran pasokan untuk toko-toko dan kios-kios di kota alkimia pada dasarnya semuanya berasal dari lelaki tua Daniel Chen itu. Ini, ambil yang ini. Lucy mengeluarkan pil roh berwarna cian dari samping, dengan awan cian di sekitarnya dan aroma yang harum. Yang paling penting, ada 4 pola pil yang menarik perhatian pada pil tersebut. Ini adalah pil panjang umur, yang dapat memperpanjang umur hingga 5 tahun. Lucy menyelipkan pil itu ke tangan Charlie. Ini tidak benar. Charlie terbatuk pelan. Dia tidak menyangka Lucy akan memberinya pil perpanjangan hidup yang begitu berharga, yang jauh di luar dugaannya dan membuatnya terkejut. Ambil saja kalau Lucy memberikannya padamu. Pak Tua Zuge mengelus janggutnya, melirik Charlie, dan berkata dengan santai, jangan mengecewakannya di masa depan. Oh, kakek. Lucy menatap tajam lelaki tua Zuge. Mengecewakan. Charlie, di sisi lain, masih tidak mengerti apa maksudnya. Dia menggaruk kepalanya, benar-benar bingung. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mengerti. Mungkin semua orang bingung pada titik ini. Setelah itu, Charlie tidak lagi mencari pil perpanjangan umur. Mereka bertiga jarang bertemu di sini, jadi mereka hanya berjalan-jalan di sekitar jalanan. Perlu disebutkan bahwa baik Lucy maupun Charlie secara sadar menjaga jarak tertentu dari Pak Tua Zuge, dengan ekspresi yang mengatakan, aku tidak mengenal orang ini. Tidak ada jalan lain. Pria tua tak tahu malu bernama Zuge itu terlalu mencolok.
Ia menggantungkan penis harimau di pinggangnya, bergoyang-goyang saat berjalan. Siapapun yang lewat tanpa sadar akan meliriknya. Tingkat orang yang menoleh untuk melihat ke arahnya benar-benar 250%. Di tengah malam yang gelap gulita, di sebuah taman kecil yang tenang di Mansion Alkimia. Taois Haus Darah dari Aula Haus Darah berdiri di samping mata darah dan terkekeh pelan, datang ke rumah alkimia lagi, bukankah kau dipenuhi emosi? Rumah besar alkimia dan kota alkimia akan menjadi milikku cepat atau lambat. Si mata darah tersenyum kejam. Sebaiknya kau tetap bersikap tenang. Lagi pula, kau tidak sedang berada di puncak kekuatanmu, saran Taois Haus Darah itu. Meskipun tingkat kultivasi dan tingkat jiwaku telah menurun secara signifikan, di mataku, Nadia, Lilian bukanlah apa-apa. Senyum mengerikan dengan mata merah menyala itu tampak semakin menakutkan di bawah sinar bulan. Bersambung.